menggunakan lisan terus-menerus. Banyak sekali dia bicara. Semua yang ada dalam pikirannya diomong dan kadang-kadang terkesan banyak bicara. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim sebaiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan bihamdihi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adab menjaga lisan. Mengapa lisan harus dijaga? Tentu saja sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan lisan kita, karena betapa penting lisan di dalam kehidupan kita, di dalam kita memainkan peran kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang muslim. Lisan, bermacam cara untuk orang menggunakan lisan. Setidak-tidaknya ada beberapa orang yang menggunakan lisan, mulut, atau berbicara seperlunya saja. Tapi ada sebagian yang lain barangkali menggunakan lisan terus-menerus. Banyak sekali dia bicara. Semua yang ada dalam pikirannya diomongkan. Semua yang ada di dalam perasaan dibicarakan. Dan kadang-kadang terkesan banyak bicara. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim sebaiknya kita menggunakan lisan kita? Bagaimana kita bertutur kata? Bagaimana kita berbicara? Tentu saja sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya lisan di dalam kita memerankan diri sebagai seorang manusia. Pada suatu saat Abu Musa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami bagaimana kita caranya berislam yang lebih utama, wahai Rasulullah." Lalu dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi." Rasulullah menjawab, bersabda dengan mengatakan bahwa berislam yang utama adalah bagaimana orang menjaga lisannya, yaitu orang yang selamat di dalam menggunakan lisan dan tangannya atau perbuatannya. Rupanya lisan bisa mengantarkan kita di dalam keutamaan kita menjalankan Islam. Memang peran lisan luar biasa dalam kebaikan. Kita bisa meringankan beban orang lain, bisa dengan kata-kata kita. Kita bisa menasihati orang juga dengan lisan kita. Kita menyampaikan kabar-kabar kebenaran, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita. Lisan kita bisa berperan banyak di dalam kebaikan, di dalam kehidupan ini. Tapi apakah karena lisan bisa mengantarkan kita dalam kebaikan, terus kita menggunakan lisan sebanyak-banyaknya? Ya, tentu saja. Ada satu riwayat dari Rasulullah SAW, "Salamatul insani fi hafdil lisani." Jadi Islam bisa mengantarkan kebaikan dalam kemuliaan dalam tata cara kita berislam. Tetapi satu sisi ada rambu dari Rasulullah SAW bahwa selamatnya seorang manusia tergantung bagaimana kemampuan dia di dalam memelihara lisannya. Ini tentu saja memberikan pengertian kepada kita, mendorong kepada kita menggunakan lisan sebaik-baiknya, dan kita harus hati-hati di dalam menggunakan lisan kita, bagaimana kita memelihara lisan kita. Sahabat inspiratif yang berbahagia,
betapa pentingnya peran lisan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang muslim, tentu saja sebagaimana yang dicontohkan atau yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, bahwa lisan kita bisa mengantar kita kepada kebaikan, tetapi satu sisi kita juga harus berhati-hati di dalam menggunakan lisan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang orang bilang karena lisan orang bisa bergembira, orang bisa berbahagia, tetapi juga karena lisan orang bisa menderita. Untuk itu kita harus sangat mempertimbangkan bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat untuk mengatakan sesuatu. Sudah barang tentu kita harus memetik kebaikan dari lisan itu, dan kita menghindari sebisa mungkin ekses atau akibat buruk dari perbuatan lisan kita. Sahabat inspiratif yang berbahagia, lisan berasal dari bahasa Arab yang artinya sudah kita pahami bersama. Alat berucap, alat bertutur kata, alat berbicara, dan lain sebagainya. Namun juga perlu diketahui, lisan dalam bahasa Arab juga mengandung makna luka. Kira-kira apa ada hubungannya antara lisan sebagai alat pengucap dengan makna luka yang juga terkandung di dalamnya? Setidak-tidaknya ini mengisyaratkan kepada kita memang kita harus berhati-hati menggunakan lisan, agar ketika kita menggunakan lisan untuk berbicara, supaya tidak menyisakan luka terhadap orang yang mendengar atau orang yang kita ajak bicara. Orang Melayu mengatakan luka di badan rasanya nyeri, tapi luka di hati dibawa sampai mati. Sahabat inspiratif yang berbahagia, di dalam ajaran Islam, lisan sangat penting, sangat strategis dalam kehidupan kita. Ada beberapa amalan yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Tapi amalan itu bisa rusak hanya karena perbuatan lisan kita. Misalnya dalam berpuasa, bisa jadi kita pagi sudah berniat dengan baik. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita laksanakan barangkali dengan tekun, dengan kelaparan, dengan rasa hausnya. Tapi ada riwayat Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Malam yada'qalla zur wa amal bihi. Falaisallahu hajatun ayyata ta'amahu wa syarabah. Orang boleh berpuasa dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika lisannya tidak bisa dijaga untuk berkata dusta, Allah tidak membutuhkan puasanya. Lisan merusak segalanya. Bahkan ada yang lebih tragis lagi peristiwanya. Seorang memelihara anak fakir atau anak miskin. Dari sejak kecil dibimbing, dididik, disekolahkan. Lalu akhirnya menjadi orang. Menjadi dokter, menjadi insinyur, atau menjadi apa saja. Dilakukan oleh orang tersebut dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulus dan yang dengan keserius-seriusnya. Tetapi karena lisannya, mungkin dia mengatakan, kamu gak jadi apa-apa kalau tidak saya urus. Mengatakan semacam itu rusak seluruh amal yang dia buat dari sekian tahun yang lalu sampai pada akhir. Digambarkan di dalam Al-Quran dengan baik sekali, supaya kita memahami. Digambarkan bagaikan seorang yang punya kebun yang subur. Di situ airnya lancar, hujan juga lancar menyuburkan tanah, dan panennya juga luar biasa. Tetapi pada suatu ketika terbakar habis. Padahal ketika terbakar habis itu dia sudah dalam keadaan renta. Tanggungannya pun juga banyak. Dan dia membutuhkan hasil panen itu, tetapi dia tidak bisa memetik panen itu. Karena lisan.
Emosi barangkali, tapi lisan bisa merusak segalanya. Amal yang sekian lama dengan susah payah dilakukan, dari mengasuh anak dari sejak kecil, barangkali sejak bayi, sampai pada akhirnya menjadi orang, disekolahkan menjadi orang. Tetapi hanya karena perkataan yang emosi itu tadi, merusak semuanya. Amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa memetik nanti ketika di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat inspiratif yang berbahagia, ini pelajaran yang sangat penting buat kita semua. Banyak orang bicara, banyak semua hal dikatakannya, semua hal dikomentari, semua hal diprotesnya. Kadang-kadang kita lupa, apakah perkataan itu bisa menyinggung perasaan orang lain? Apakah bisa menimbulkan luka hati lawan bicara kita? Apakah bisa menyakiti partner hidup kita? Padahal bisa jadi perkataan itu melukai hati orang. Dan menurut pepatah Melayu tadi, luka yang di hati jauh lebih dalam daripada luka yang menyentuh kulit kita. Risikonya pun ternyata luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risiko ketika orang banyak bicara, ketika orang berbicara, dia tidak berpikir, dia tidak mempertimbangkan, dia tidak memperhitungkan situasinya, caranya bicara, struktur kalimatnya, dia tidak pertimbangkan apakah menimbulkan kegaduhan di sekelilingnya, menimbulkan ketersinggungan terhadap orang lain, atau menyakiti perasaan orang lain. Risikonya sangat besar sebagaimana riwayat Bukhari. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ya'zilu biha finnar ab'ada bainal masyriqi wal maghribi. Risikonya ada barang siapa yang berbicara, bercerita, mengatakan sesuatu, dia tidak pertimbangkan akibat terhadap sekelilingnya dan ternyata menyakiti orang lain, bikin kegaduhan. Allah menjauhkan dia dalam neraka yang dilukiskan bainal masyriqi wal maghrib, dari arah barat sampai ke arah timur, dari arah timur sampai ke barat. Kalau diibaratkan kemuliaan ada di arah barat, dia neraka yang ada di sebelah timur yang tidak akan ketemu. Betapa jauhnya Allah menyingkirkan orang-orang yang punya tabiat berbicara tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan apakah menyakiti orang apa tidak. Ngomong enak, wah aku ngomong bener loh. Iya ngomong bener, tapi kan kalau orang Jawa bilang panggopan, atau pada saat mungkin bisa saja kita mengatakan sesuatu yang benar, tapi kadang-kadang kita perlu memilih kapan akan saya bicarakan. Kadang-kadang kita perlu memilih struktur kalimat yang bagaimana supaya setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya ekses dari apa yang kita bicarakan. Boleh jadi orang bisa tersinggung ketika kita bicarakan, kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi kita sudah berusaha sekuat tenaga memilih waktu, memilih kalimat, memilih cara bicara. Semua sudah dalam pertimbangan kita segala risikonya. Tetapi kadang-kadang ngomong aja, pokoknya ngomong, apakah orang tersinggung, ya itu tidak dipikirkan. Itulah risikonya luar biasa. Allah begitu menjauhkan orang itu di tempat sudah di neraka, tapi di tempat yang terpencil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat inspiratif yang berbahagia, lisan mempunyai tempat yang sangat strategis dalam kehidupan kita selaku manusia, selaku muslim yang baik. Dengan lisan, ketika kita bisa memelihara lisan kita dengan sebaik-baiknya, kita selamat dalam menggunakan lisan kita, bisa membawa kita ke dalam keutamaan bagaimana kita berislam itu sendiri. Namun demikian, lisan pun bisa merusak amal kita ketika kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Bahkan lisan bisa menggelincirkan kita ke dalam dosa yang begitu dalam. Dalam riwayat Bukhari tadi, Allah menjauhkan, terpencil di nerakanya
yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW. Jaraknya antara barat dan timur, yang artinya adalah tidak mungkin bisa ketemu. Saking jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan lisan yang tidak dijaga. Dia ketika ngomong semaunya sendiri, dia tidak pernah pertimbangkan apakah ngomong itu akan menimbulkan kegaduhan, apakah menimbulkan kekacauan, menimbulkan orang luka dalam hati. Dia tidak pikirkan. Lalu bagaimana panduan Rasulullah SAW adab ketika kita menggunakan lisan kita? Rupanya panduannya sangat sederhana sekali. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di sini dapat kita pahami salah satu sebagai pembuktian orang iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Pembuktian dirinya sebagai orang yang beriman adalah dia bisa memanage mulutnya, lisannya dengan baik. Dia harus mengatakan yang baik. Tapi dia kalau dalam perhitungannya dia tidak bisa mengatakan yang baik itu, maka dia akan diam. Bayangkan, memanage lisan, memilih mengatakan atau tidak sebagai pembuktian dia iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya adalah mengajarkan kepada kita supaya kita menggunakan lisan kita secara proporsional. Tidak pelit-pelit ngomong banget juga enggak. Tetapi juga tidak mengumbar omongan sebanyak-banyak juga enggak. Proporsional. Bagaimana kita menempatkan situasi ini? Kita bicara. Ada kalanya ketika kita berbicara, kita harus memilih struktur kalimatnya, memilih kata-katanya. Bisa jadi kita harus memilih waktu yang tepat. Bisa jadi kita memilih caranya. Nah, ketika kita waktu itu belum ketemu formulanya, lebih baik diam. Lebih baik diam. Bisa jadi sesaat emosi, sesaat kita tidak bisa terkendali hawa nafsunya. Kalau kita berbicara, ngomongnya yang aneh-aneh. Bisa aja yang jelek-jelek keluar dari mulut. Ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana supaya kita tidak perlu mengatakan hal yang tidak perlu itu. Karena lebih baik kita diam. Supaya mulut kita terjaga dan kita tidak dibawa oleh kesalahan mulut kita itu ke dalam kehinaan yang binasa. Rasulullah SAW mengajarkan menggunakan mulut, menggunakan lisan, berbicara bukan hanya sekedar seperlunya, tetapi proporsional, tidak kurang, tidak lebih, tidak sedikit dan juga tidak kebanyakan, tapi proporsional. Pandai-pandai memanage mulut kita. Kita berusaha agar mulut kita membawa kita, menuntun kita ke arah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergunakan untuk berdakwah, untuk menasihati orang, untuk mengajar dan lain sebagainya, perbuatan baik mulut kita. Dan kita menjaga agar kita selamat di dalam menggunakan mulut kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa terjaga mulutnya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita sebagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang soleh di sisinya. Billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.